Selamat malam Bu Mary, senang sekali bisa bertemu denganmu hari ini. Bagaimana kabarmu? Selamat malam Pak Regar, saya baik-baik saja. Terima kasih. Saya masih sedikit tegang ini karena ini adalah sesi coaching yang pertama bagi saya, Pak. Itu sangat wajar, sesi ini adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jadi nikmati aja prosesnya. Mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dan untuk pertemuan kita hari ini, apa yang ingin Ibu capai dari sesi ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan berbicara siswa dalam bahasa Inggris. Saya merasa banyak siswa yang kurang percaya diri dan cenderung tidak aktif saat berdiskusi, Pak. Itu adalah tujuan yang sangat baik. Mari kita buat tujuan ini lebih spesifik. Bagaimana kalau kita fokus pada peningkatan keterlibatan siswa dalam diskusi lisan melalui berbagai aktivitas interaktif selama 3 bulan ke depan? Itu terdengar sangat bermanfaat. Dengan fokus yang jelas, saya bisa mengevaluasi kemajuan siswa dengan lebih baik. Baiklah, sekarang mari kita identifikasi tantangan yang Ibu hadapi. Apa yang menurutmu menjadi hambatan bagi siswa dalam berbicara bahasa Inggris di dalam kelas? Saya pikir, Pak, banyak siswa yang merasa malu dan takut membuat kesalahan saat mereka berbicara. Beberapa dari mereka juga kesulitan untuk mengungkapkan ide mereka dalam bahasa Inggris. Memahami tantangan ini adalah langkah awal yang penting. Apakah ada pendekatan tertentu yang pernah Ibu coba untuk membantu siswa lebih percaya diri dalam berbicara? Saya sudah coba melakukan latihan berbicara dalam kelompok kecil, tapi hanya beberapa siswa yang aktif, sementara yang lainnya itu tetap pasif, Pak. Itulah adalah tantangan yang umum, Bu Mary. Apakah ada metode tertentu yang pernah berhasil, meskipun hanya sedikit? Ketika saya mengadakan permainan peran, siswa tampak lebih terlibat, namun saya belum melakukannya secara konsisten, Pak. Permainan peran adalah cara yang bagus untuk membuat siswa berasa lebih nyaman. Mari kita gunakan metode ini sebagai salah satu komponen dalam rencana aksi kita. Selanjutnya, mari kita cari tahu lebih banyak tentang kegiatan yang dapat mendorong interaksi siswa di kelas. Saya juga pernah mencoba menggunakan video sebagai bahan diskusi, tetapi respon siswa itu bervariasi. Beberapa sangat antusias, tetapi sebagian besar tetap pasif. Video memang bisa menjadi alat yang baik, tapi kita harus memastikan bahwa topiknya relevan dan menarik bagi siswa. Mungkin kita bisa mencoba pendekatan yang berbeda dengan topik yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Saya setuju, Pak. Saya juga berpikir untuk melibatkan lebih banyak aktivitas fisik seperti permainan dan stimulasi agar siswa lebih aktif dan terlibat. Itu ide yang sangat bagus, Bu. Aktivitas fisik dapat membantu siswa merasa lebih nyaman dan bebas dalam mengekspresikan diri. Sekarang, mari kita buat rencana aksi yang konkret. Apa langkah-langkah yang bisa Ibu ambil untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam berbicara bahasa Inggris? Saya berpikir untuk menerapkan beberapa aktivitas baru, misalnya seperti satu diskusi kelompok kecil. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan topik tertentu sebelum membagikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Yang kedua, permainan peran. Menggunakan skenario yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar mereka bisa berlatih berbicara dengan percaya diri. Dan yang ketiga itu debat. Mengadakan debat tentang topik-topik yang menarik yang dapat memotivasi siswa untuk berargumen dalam bahasa Inggris. Itu adalah rencana yang sangat baik. Mari kita rinci setiap metode untuk diskusi kelompok kecil. Topik apa yang ingin Ibu gunakan? Saya bisa memilih topik yang berkaitan dengan minat siswa, seperti film, musik, atau Ya. acara TV.
Ini dapat memicu lebih banyak diskusi dan partisipasi. Itu ide yang sangat cerdas. Berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk mempersiapkan kegiatan diskusi ini? Saya bisa mempersiapkannya dalam waktu seminggu, Pak. Saya akan memberikan panduan tentang bagaimana siswa dapat mendiskusikannya. Bagus. Untuk permainan peran, bagaimana Ibu merencanakan skenario yang akan digunakan? Saya bisa membuat beberapa skenario sederhana, seperti berbelanja di pasar atau berkunjung ke dokter. Siswa dapat berpasangan untuk berlatih berbicara dalam konteks tersebut. Itu sangat menarik. Apakah Ibu memiliki skenario lain yang mungkin lebih menantang ataupun berbeda dari yang biasa Ibu gunakan? Mungkin saya bisa mencoba skenario yang lebih kompleks, seperti melakukan wawancara pekerjaan atau berdebat tentang isu sosial. Ini bisa membantu siswa berpikir kritis dan mengembangkan argumen yang lebih baik. Itu ide yang sangat bagus. Aktivitas tersebut bisa membantu siswa dalam banyak aspek, tidak hanya berbicara tetapi juga berpikir kritis. Sekarang bagaimana dengan rencana debat, topik yang bisa Ibu gunakan? Saya bisa memilih topik yang ringan, seperti apakah smartphone lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Atau perlukah sekolah mengadopsi seragam sekolah? Ini bisa memicu diskusi yang seru di kalangan siswa, Pak. Itu adalah topik yang bagus. Mari kita tetapkan juga waktu untuk menerapkan rencana ini dan jadwalkan observasi kelas. Sekarang, mari kita tetapkan tanggung jawab. Apa yang Ibu butuhkan dari saya sebagai coach untuk mendukungmu dalam proses ini? Saya ingin meminta umpan balik dari Bapak setelah saya menerapkan rencana ini di kelas. Apakah Bapak bisa mengamati kelas saya dan memberikan masukan? Tentu, saya akan senang melakukannya. Mari kita jadwalkan observasi di minggu ketiga setelah Ibu menerapkan aktivitas ini. Selain itu, saya bisa membantumu mencari sumber daya atau contoh kegiatan interaktif lainnya. Itu akan sangat membantu. Saya juga berencana untuk meminta umpan balik dari siswa setelah setiap sesi agar saya tahu bagaimana mereka merasakan metode baru ini. Itu adalah pendekatan yang sangat baik. Umpan balik dari siswa akan memberi Ibu wawasan yang berharga untuk perbaikan di masa mendatang. Mari kita buat rencana tindak lanjut. Kita bisa bertemu lagi setelah observasi untuk mendiskusikan hasilnya. Terima kasih banyak, Pak Regar. Saya merasa lebih percaya diri dengan rencana ini dan sangat menghargai dukungan yang Bapak berikan. Sama-sama Bu Mary, saya yakin Ibu akan melakukannya dengan baik. Ingatlah, proses coaching ini adalah sebuah perjalanan. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Bu Mary membutuhkan bantuan atau ingin mendiskusikan sesuatu sebelum kita bertemu lagi. Tentu Pak Regar, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk dan menantikan seksi berikutnya. Sebelum kita akhiri, ada beberapa hal lagi yang mungkin perlu kita bahas. Bagaimana Ibu merencanakan evaluasi kemajuan siswa? Apakah ada alat atau metode khusus yang ingin digunakan? Saya berencana untuk menggunakan rubrik penilaian yang lebih terperinci untuk mengukur keterampilan berbicara mereka. Selain itu, saya juga akan meminta mereka untuk mengisi kuesioner reflektif tentang pengalaman mereka setelah setiap sesi. Itu sangat baik. Menggunakan rubrik penilaian dan kuesioner reflektif bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan siswa. Apakah Ibu juga mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi atau aplikasi tertentu untuk membantu dalam proses evaluasi ini? Saya belum memikirkan itu, Pak. Tapi saya terbuka untuk saran. Apakah Bapak punya rekomendasi aplikasi yang bisa saya gunakan? Ada
beberapa aplikasi yang bisa membantu Ibu, seperti Flipgrid untuk merekam dan membagikan video pendek, atau Google Classroom untuk mengumpulkan dan menilai tugas. Teknologi ini bisa menjadi alat yang efektif untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan evaluasi. Terima kasih atas sarannya, Pak. Saya akan mencoba menggunakan aplikasi tersebut. Apakah ada tips lain yang bisa Bapak berikan untuk membantu saya dalam mengimplementasikan rencana ini? Pastikan untuk selalu memberikan umpan balik positif dan konstruktif kepada siswa, buat mereka merasa dihargai dan dorong mereka untuk terus mencoba meskipun membuat kesalahan. Selain itu, ciptakan lingkungan yang aman dan mendukung agar mereka merasa nyaman untuk berbicara. Terima kasih Pak Regar. Saya akan berusaha menerapkan semua tips dan saran yang Bapak berikan. Sama-sama, Bu Mary. Saya yakin Ibu akan sukses dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan atau butuh dukungan lebih lanjut. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Sampai jumpa Pak Regar. Terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.